という強い否定の意志を持った空気が。おい、生き返らないぞ。そなたは一回死んだ。その時の双子の片割れは生き返らなかった。選んだ道だから。Asa pun kepo ingin tahu, siapa nama Sugai yang sekarang jadi miliknya. Orang ini tak memberi mereka nama, karena baginya Sugai adalah hewan ternak. Hal itu membuat Gabu sangat emosi dan hampir membunuh si pria. Meskipun Sugai menuruti tuannya, tapi mereka para Sugai punya perasaan. Yuru pun penasaran, apa yang terjadi dengan salah satu mata Asa. Karena dari pertama bertemu, satu mata Asa selalu ditutup tak pernah dibuka. Dan katanya, Asa pernah mati sekali oleh pembunuh dari desa Higashi. 次から次へと死角に狙われてきたって言ってた。私ね。Pertama kali Yuru merasakan niat membunuh orang lain, sebelum orang tuanya pergi dari desa. Saat Yuru pergi berburu dengan ayahnya, Yuru diserang oleh seorang bandit. Hawa penolakan yang seolah berkata, bahwa dunia ini tidak membutuhkannya. Namun saat itu, Yuru berhasil menusuk perut si bandit terlebih dulu. Sang ayah pun datang tepat waktu dan langsung memanah si bandit. Sampai akhirnya, bandit itu pun dikalahkan dan Yuru berhasil selamat. Kejadian ini membuat Yuru sangat syok sehingga ditenangkan oleh ayahnya. Sang ayah mengatakan, Yuru akan terus mengalaminya selama masih hidup. Dan pesan ayahnya, jangan beri ampun siapapun yang mengincarmu. これは返り血が生きている限り、これを何度も投げつけられるだ。 Mereka berencana untuk bermalam, karena kondisi Yuru masih ketakutan. Ayahnya Yuru ini bernama Mine, yang kesehariannya memang pemburu. Yuru dianjarkan mengamati situasi dan pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Tenang adalah kunci, karena hati yang goyah atau panik bisa berujung kematian. Hal itu katanya sangat penting, apalagi untuk pemburu seperti mereka. Mereka akhirnya bermalam di hutan dan akan pulang besok paginya. Sang ayah pun meminta Yuru agar merahasiakan penyerangan tadi dari warga desa. Karena katanya, desa Higashi sudah pasti aman dari serangan para bandit. 死は心の乱れの Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka pun ditanya oleh warga desa, kenapa semalaman tidak pulang. Mine tak mengatakan yang sebenarnya dan hanya beralasan keasikan berburu. Dan yang mencurigakan, si nenek langsung menanyakan apa yang terjadi di hutan. Mine pun beralasan ini itu, dan bersikap tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun, nenek Yamaha melihat ada darah di bajunya Yuru. Tatapan si nenek pun cukup mencurigakan, seperti mengetahui sesuatu. Namun, Mine langsung beralasan kalau itu hanyalah darah seekor tikus. 怪我したのかい。山で何かあったのかい。晩飯にとったネズミの血だ。 Yuru pun kemudian menemui Asa dan ibunya yang bernama Nagisa. Dan masih belum terjawab, kenapa Asa selalu dikurung di tempat yang gelap. Asa sendiri pun tak dikasih tahu tentang penyerangan yang terjadi. Meski begitu, gak pulang semalaman membuat Asa dan Nagisa sangat khawatir. Mine pun akhirnya memberitahu Nagisa tentang penyerangan yang terjadi. Namun siapa sangka, ini menjadi momen terakhir Yuru dengan Asa yang asli. Karena setelah itu, Mine dan Nagisa kabur dari desa membawa Asa yang asli. Dan selama 10 tahun, orang yang dikira Yuru adalah Asa ternyata palsu. Warga desa menipu Yuru selama 10 tahun dengan membuat Asa palsu. 体大事にしてね。俺はこの10年、東村の人々に騙され続けて。 Sekarang, Asa yang asli mengaku telah mati sekali oleh pembunuh dari desa. Meski Yuru belum percaya sepenuhnya, tapi semua ini ada kaitannya dengan desa. Ketika Asa diculik dan dibunuh, Asa mendapatkan kekuatan Kai di matanya. Cerita anime ini bikin saya harus fokus dan lumayan agak mumet. Saat terbunuh, Asa memasuki perbatasan dunia kematian dan dunia manusia. Kekuatan Kai berasal dari Sugai yang menjaga di perbatasan tersebut. Menurut legenda desa, si kembar akan mengunjungi alam baka dan jadi penguasa para Sugai. Sugai ini pun memiliki banyak catatan dan tempat ini disebut Yomutsu Hirasaka. そなたは一回死んだ。あっちの世界でどんな生活をしておった。あった、これじゃ。 Asa pun mengatakan,
kalau orang dari desa Higashi telah membunuhnya. Yang ternyata, syarat untuk memasuki tempat ini memang harus mati terlebih dulu. Mati yang dimaksud bukan mati beneran, tapi lebih ke diambang kematian. Asa pun diberi dua pilihan, mau beneran mati atau menerima Sugai tersebut. Jikalau Asa menerima si Sugai, Asa akan kembali ke dunia, dan diberikan kekuatan Kai. Kekuatan yang bisa memenggal kepala target, selama ada di garis pandangannya. Tapi sebagai gantinya, banyak orang yang akan memanfaatkan Asa. Bahkan, Asa bisa saja merasakan neraka selama dia masih hidup. Namun, kalau Asa memilih mati, tinggal melompat dari jalan tengkorak itu. で、どうするのじゃ？戦場で敵将の首を胴体から解くことが。生きながらに地獄を見るかもしれん。死にたいならその道から落ちればよい。 Semenjak orang tuanya menghilang, Asa mengaku telah kehilangan arah. Asa pun ingin tahu, apakah kakaknya telah datang ke tempat ini sebelum dia. Namun, Sugai ini tak tahu nasib Yuru, karena tempat ini bukan tempatnya Fu. Dan kalaupun Yuru mati nanti, Yuru akan memasuki tempat Fu, bukan ke sini. Sampai akhirnya, Asa menerima Sugai Kai dan mendapatkan kekuatannya. Di saat bersamaan, dua pelaku yang membunuh Asa ini pun sedang berdebat. Dan benar saja, mereka adalah pembunuh dari desa Higashi. Namun tiba-tiba, Asa kembali dengan kekuatan Kai dan membunuh dua orang tersebut. Dan alasan desa membunuh Asa agar Asa bisa mendapatkan kekuatan Kai. Di saat Gabu datang untuk menolong, Asa sudah membunuh mereka. 振り返るなよ。ここからは自分で選んだ道だから。 Setelah menerima kekuatan Kai, Asa pun menutup salah satu matanya. Asa pun minta maaf pada Yuru, karena dirinya yang sekarang sudah berbeda. Gabu lalu menemukan sepasang Sugai yang telah berubah jadi boneka jerami. Di mana sebelumnya, dua Sugai itu dikalahkan oleh Gabu saat penyerangan. Dua boneka itu pun kemudian dikubur oleh Gabu di halaman Wisma. Tak lama, Dera akhirnya datang sendirian saja ke Wisma klan Kagemori. Akio pun dibuat bingung, kenapa klan Tadera datang ke markas musuhnya. Dera menjelaskan, kalau dia datang baik-baik untuk menjemput Yuru. Jin pun langsung ditelepon oleh Akio dan mengizinkan Dera untuk masuk. 承りました。明夫、玄関までお連れしろ。 Dengan adanya Dera, Yuru jadi bisa mendengar pendapat dua belah pihak. Migi dan Hidari pun sampai lupa, kalau Dera pasti akan mencari Yuru. Tak lama, Asuma datang dan menanyakan kenapa Wisma ini berantakan. Kemudian disusul oleh seorang pria gemuk yang bernama Hagure. Jin pun lalu menjelaskan semuanya tentang penyerangan yang terjadi semalam. Hagure tak datang membantu, karena kecapean setelah menjalankan misi. Sedangkan Asuma beralasan, kalau dia tidur dan tak tahu ada penyerangan. Dan saat ini, tawanan yang berhasil ditangkap sedang mendapat perawatan. ってつがい使いたちが大量に襲ってきたそうだよ。大変な時に戦力になんなくてごめんね、ジン君。あ、父さんの車だ。 Singkat cerita, sang master dari klan Kagemori akhirnya tiba di Wisma ini. Sang master ini bernama Gonzou yang merupakan kepala klan Kagemori. Dan rupanya, Gonzou pun mengajak Dera untuk menumpang di mobilnya. Tatapan Jin langsung berubah waspada, karena klan Tadera adalah abdi desa Higashi. Bahkan, Yuru bisa merasakan niat membunuh dari Gozo kepada Dera. Namun, Kagemori harus menahan niat itu karena Dera datang baik-baik. Yuru pun menanyakan, kenapa Dera merahasiakan cara mendapatkan Fu. Dera memang sengaja merahasiakannya demi kebaikan Yuru. Lagi pula tidak ada jaminan, kalau Yuru akan hidup kembali setelah mati. Karena dulu, pernah ada kejadian salah satu dari si kembar tidak hidup lagi. 言い伝えを聞いただけで詳しくは知らん。込み入ったことを立ち話するのもなんだ。兄様とご飯